Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Nurul, coba dipimpin doanya, Nak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini adalah kita berdoa dimulai. Berdoa saja. Hari ini ada yang tidak masuk. Ada dulu. Oke, Ibu pesan dulu kalau begitu ya. Nurul Hafizah, Rizka Fadila, Asifa Lutfia, Ada dulu. Dunia Sanjaya, Ada dulu. Hafizah, Ada dulu. Mutia Mirahayu, Siti Amania, Ada dulu. Nuri Rizki, Ada dulu. Nazwa Adila. Ada dulu. Oke, berarti hari ini ada 3 orang yang tidak hadir. Sebelum kita masuk ke materi baru, masih ada di antara anak-anak sekalian yang ingat materi kita minggu lalu? Coba Nurul, Teks debat itu. apa aja yang diingat dari materi teks debat? Teks debat merupakan adu argumen antara dua belah pihak, baik individu maupun kelompok, yang mempertahankan pendapatnya masing-masing dengan bukti yang jelas. Yang lain strukturnya, ada yang dengan strukturnya? Struktur teks debat sebagai individu, judul, 2 tema afirmasi, 3 tema posisi dan 4 simetral. Berarti materi minggu lalu masih ada yang ingat kan? Kalau begitu hari ini kita akan masuk ke materi baru tentang teks prosedur. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya Oke, Siva coba jelaskan pengertian dari teks prosedur. teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah melakukan sesuatu. Oke, yang lain? Coba ya. Cara untuk melakukan atau membuat sesuatu. Semua jawabannya benar dan Ibu akan menjelaskan secara lengkapnya. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah atau cara atau tahapan melakukan sesuatu kegiatan, baik itu bertema kebiasaan hidup yang menggunakan alat atau aktivitas tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 3. Coba dilihat di PowerPoint yang dikirimkan. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada langkah-langkah atau petunjuk, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau penutup. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari struktur teks prosedur. Maksud dari tujuan ini adalah penanda umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dari suatu kegiatan. Biasanya, info dari tujuan teks prosedur ini terletak di judul teks prosedur atau di bagian akhirnya. Yang kedua adalah langkah-langkah. Langkah-langkah pada teks prosedur ini berisi tahapan atau rincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi simpulan atau manfaat dari teks prosedur yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks prosedur. Coba Nurul dibaca kaidah kebahasaan teks prosedur terdiri dari apa saja? Kaidah kebahasaan teks prosedur yaitu 1. Kata kerja imperatif, 2. Pernyataan persuasif, 3. Kata teknis, 4. Konjungsi penjumlahan, dan 5. Deskripsi alat. Kata kerja imperatif. Yang pertama ada kata kerja imperatif. Ada yang tahu apa itu arti imperatif? Oke, Jaya coba. Kata kerja imperatif adalah kalimat yang berisi perintah atau suruh. Benar. Jadi kata kerja imperatif ini adalah kata kerja yang bersifat memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Karena pada umumnya teks prosedur ini
adalah teks yang berisi langkah-langkah kan. Jadi setiap kalimat atau kata-katanya berarti harus ada unsur perintah. Misalnya masukkan sesuatu, itu salah satu contoh dari kata imperatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Persuasif ini adalah jenis kalimat yang digunakan untuk mengajak orang melakukan suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga adalah kata teknis. Maksud dari kata teknis ini adalah kata yang digunakan di bidang tertentu dan biasanya kita tidak langsung tahu apa yang disampaikan. Contohnya ibu buat. Ketika kita ingin mematikan laptop, itu kan misalnya menuju halaman Windows. Jadi kata Windows itu hanya terdapat pada penggunaan laptop. Itu termasuk kata teknis. Selanjutnya ada konjungsi penjumlahan. Ada yang tahu apa itu konjungsi? Kalimat Ya benar, kalimat penghubung. Contoh kalimat penghubung apa aja? Dan yang lainnya, ada yang tahu? Maksud kalimat penghubung itu misalnya pertama-tama kita masukkan air panas. Selanjutnya termasuk ke dalam konjungsi. Yang lain apa ya? Setelah itu, kemudian itu juga termasuk ke dalam konjungsi. Lalu itu juga termasuk ke dalam konjungsi. Yang terakhir ada deskripsi alat. Maksud dari deskripsi alat ini adalah kalimat yang memberikan rincian atau deskripsi tentang alat yang digunakan seperti ukuran, warna, ataupun bentuk dari alat tersebut. Namanya juga deskripsi alat, berarti yang berkaitan dengan alat yang digunakan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama adalah berisi langkah-langkah. Sudah jelas bahwa teks prosedur itu tadi teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Maksud dari informatif ini adalah memberikan informasi kepada pembaca. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat yang jelas dan rinci. Maksud dari kalimat yang jelas dan rinci adalah kalimatnya itu tidak boleh bertele-tele, jadi langsung to the point, agar para pembaca langsung mengerti atau paham dengan apa yang kita buat atau yang kita sampaikan. Yang keempat adalah bersifat objektif. Ada yang tahu maksud dari objektif? Oke, Ibu akan menjelaskan maksud dari bersifat objektif. Maksud dari bersifat objektif adalah secara fakta atau kenyataan. Jadi teks prosedur itu tidak boleh dibuat-buat. Tidak boleh dibuat-buat, artinya harus faktual atau nyata. Yang kelima, memakai pola kalimat perintah atau imperatif. Tadi sudah disebutkan sebenarnya apa yang dimaksud dengan kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat memerintah. Yang keenam, memakai kata kerja aktif atau verba material yang mengacu pada tindakan, sikap nyata dengan menggunakan ungkapan. Maksudnya kata kerja aktif ini adalah harus memiliki aksi. Misalnya tadi kata masukkan, itu kan tidak bisa hanya menggunakan kalimat, berarti harus ada kegiatan atau aksinya. Misalnya, bukalah kotak pensil terlebih dahulu, berarti harus ada aksinya. Yang ketujuh, memakai kata penghubung yang bertujuan untuk mengurutkan kegiatan. Jadi, teks prosedur itu harus secara terstruktur, dari mulai tahapan awal, kedua, ketiga, sampai dengan tahapannya selesai. Yang terakhir, menggunakan kata keterangan waktu, tempat, dan bersifat akurat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Coba Hafizah, dibaca dulu nak langkah-langkah menulis teks prosedur. Langkah-langkah yang menulis teks prosedur: 1. Menentukan topik terlebih dahulu. 2. Menentukan tujuan teks. 3. Mengumpulkan informasi. 4. Menyusun kerangka dari kalimat. Ya, jadi langkah-langkah menulis teks prosedur itu ada 4 tahapan. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu.
Jadi, ketika kita ingin membuat teks prosedur, kita harus tahu topik apa nih yang cocok untuk dibuat sebagai teks prosedur. Sekarang itu kan ada banyak video-video di YouTube atau di media sosial lainnya tentang tutorial memakai jilbab itu kan. Jadi, teks prosedur ini juga bisa kita sebut sebagai teks tutorial kalau bahasa sekarangnya. Yang kedua, menentukan tujuan teks. Jadi, ketika kita ingin membuat teks prosedur, teks tersebut harus memiliki tujuan agar para pembaca memperoleh informasi dari teks yang kita buat. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi, dan yang keempat menyusun kerangka kalimat. Maksudnya menyusun kerangka kalimat, kita harus menggunakan kalimat yang sesuai dan beruntun. Oke, di PowerPoint yang udah Ibu kirim, di situ ada Ibu cantumkan dua contoh teks prosedur. Coba dibuka dulu. Sudah lihat contohnya? Yang pertama, contohnya itu cara melakukan gerakan tari tortor. Ibu akan baca contohnya ini dan kalian simak ya. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki jinjit-jinjit. Gerakan salah satu jenis tari tortor dilakukan sebagai berikut. 1. Putarlah lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai. 2. Ambil posisi kedua kaki rapat, kemudian kaki kanan agak maju sedikit. Di sini kan Ibu sudah mencantumkan contoh dari teks prosedur. Sekarang coba kalian cari yang mana termasuk kata konjungsi. Ada yang bisa jawab yang mana termasuk kata konjungsi? Siapa coba? Lalu terus kemudian yang lain? Dan benar. Sekarang di sini ada contoh lain tentang cara membuat layang-layang. Layang-layang menjadi mainan yang disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Cara membuat layang-layang cukup sederhana. Berikut langkah-langkahnya. Di sini perbedaan teks prosedurnya. Yang pertama, tidak ada alat dan bahan. Sementara contoh yang kedua berisi berarti yang termasuk di sini alat dan bahan ini termasuk ke dalam deskripsi alat. Di sini berisi alat dan bahan, penggaris, pisau, gunting, satu ruas bambu berdiameter kurang lebih 1 cm. Berarti maksud dari berdiameter kurang lebih 1 cm tersebut adalah deskripsi alat tentang ukuran. Ya benar, tentang ukuran. Jadi sampai di sini ada yang kurang paham? Coba dilihat dari materinya, mana kalau ada yang kurang paham, silakan ditanyakan sebelum kita masuk ke soal. Supaya nanti pas Ibu kasih soal, kalian yang bisa menjawab dengan baik. Ya. Kata teknis saja. Oh, jadi kata teknis itu kata yang hanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Misalnya, kata keyboard itu kan tidak di sembarang tempat penggunaannya. Jadi misalnya kata keyboard itu digunakan pada penggunaan laptop, begitu. Jadi misalnya apa lagi ya? Misalnya pada mesin ada kata kabel PCB seperti itu. Itu kan tidak ada digunakan pada kalimat cara membuat mie. Berarti kalimat itu tertentu hanya pada tempat-tempat tertentu penggunaannya. Supaya kita semakin paham tentang teks prosedur ini, di antara kalian semua ada yang mau memberikan contoh ke depan, contoh teks prosedur singkat saja yang sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ada yang mau memberikan contoh? Oke, Nurul. Setelah Nurul nanti siapa? Siapa? Nurul, coba ditulis.
Ini tadi kurangnya. Jadi kita di sini akan menganalisis struktur kebahasaan dari teks prosedur yang sudah dibuat oleh temannya tadi. Di sini cara membuat mie rebus. Pertama-tama panaskan air hingga mendidih. Dibiasakan ya nak, kalau mengakhiri kalimat diberi tanda titik. Pertama-tama panaskan air hingga mendidih. Di sini ada kata panaskan. Setelah menerima imbuhan kan, panaskan ini berasal dari kata panas. Setelah menerima imbuhan kan, berubah menjadi kata imperatif. Kalau sebelumnya kata panas hanya berarti panas, kalau panaskan berarti memiliki aksi. Jadi ada aksi atau kalimat perintah. Berarti sudah paham tentang kata imperatif? Lalu masukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih. Di sini yang mana yang termasuk menggunakan kata imperatif? Kata dasarnya menerima imbuhan yang termasuk konjungsi yang mana? Lalu ini termasuk ke dalam konjungsi. Pada kalimat yang ketiga, tunggu hingga mie masak lalu sajikan. Di sini apa yang terdapat struktur bahasannya? Konjungsi. Yang mana yang termasuk konjungsi? Ini termasuk konjungsi. Yang lain masih ada yang perlu dianalisis di sini? Hingga. Ini juga termasuk ke dalam konjungsi. Contoh yang kedua, cara membuat es kopi susu. Pertama, masukkan gula dan kopi ke dalam gelas. Di sini apa yang terdapat struktur bahasannya? Kata imperatif. Yang mana? Sama seperti contoh yang pertama. Kemudian tambahkan air panas, lalu aduk hingga merata. Di sini terdapat konjungsi. Yang lain termasuk kata imperatif. Kata dasarnya tambah memperoleh imbuhan kan. Berubah menjadi kalimat perintah. Di sini setelah kata air panas diberikan tanda koma ya, agar ini dapat dipenggal kalimatnya. Kemudian tambahkan air panas, lalu aduk hingga merata. Jangan lupa tanda titik. Tambahkan susu dan tunggu sampai kopi tidak terlalu panas. Lalu tambahkan es batu secukupnya. Es kopi susu siap dinikmati. Di sini menggunakan huruf kapital. Setiap awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Berarti sejauh ini sudah paham dengan materi tentang teks prosedur. Jadi Ibu akan memberikan kalian soal. Coba dilihat di grup. Ibu udah kirim soalnya tadi. Sudah kan? Ibu kasih waktu 15 menit. 10 orang tercepat akan mendapatkan bintang untuk hari ini.
Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Bagian selesai kumpulkan ke depan. Mulai. Cepat-cepat. Tidak dapat informasi. Kita tinggal sedikit lagi loh. Yang lain mana? Cepat. Jadi hari ini sudah berkumpul 10 orang tercepat yang mengumpulkan tugasnya. Yang lain yang belum selesai kerjakan di rumah. Waktu kita juga sudah selesai. Jadi terima kasih untuk kerjasama yang baik. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kurang lebihnya ibu mohon ampun kepada Allah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nurul, dipimpin doanya. Alhamdulillah. Baik, Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.